Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi sama Mimin ya, dengan fanfiction Moon Lover Scarlet Heart Trio. Untuk season keduanya ini adalah 2 chapter terakhir ya, sebelum nanti berakhir. Lanjut aja ya, langsung kita ke chapter 20. Chapter 20 ini Mimin sengaja jadi 2 part. Ini part satunya dan nanti setelah ini yang part 2 nya benar-benar untuk endingnya. Oke, kita mulai saja ya. Chapter 20 part 1, The Path of Our Love. The Path of Our Love. Chapter 20 part 1, alur dari cinta kita, atau jalur dari cinta kita. Hajin terbangun karena mencium bau masakan. Ia segera bangkit dan keluar dari kamar. Ia sempat mengucuk matanya memastikan apa yang ia lihat. Good morning, Princess. Junso mengucap selamat pagi sambil tangannya masih sibuk dengan masakan yang sedang ia masak. Junso, apa yang kamu lakukan? Aku membeli baju kering tadi pagi dan aku berbelanja sedikit. Tidak banyak yang bisa dibeli. Ayo kita makan. Hajin memperhatikan hidangan yang ada di hadapannya. Ia memutar-mutar piringnya untuk memperhatikan detail masakan. Ayolah, itu hanya spaghetti. Semua orang bisa melakukannya. Tidak banyak yang bisa dibeli di toko terdekat. Lain kali aku akan memasakkan makanan yang lebih lezat. Aku tidak menyangka kamu bisa memasak. Aku hidup mandiri sejak lama. Apakah mungkin seorang pria dewasa yang hidup sendiri tidak bisa memasak? Aku hidup hemat saat mulai mengurus bisnis-bisnis kecil dan jadi jangankan menyewa koki, membeli makan di luar saja jarang aku lakukan. Hajin masukkan sendokan pertama ke mulutnya. Ini lezat, suruh Hajin sambil masukkan sendokan kedua dan ketiga. Sementara Hajin dengan lahap memakan masakan Junso malah asik memperhatikan Hajin. Kenapa kamu tidak makan? Tanya Hajin. Aku senang melihatmu makan. Jika aku makan, aku khawatir aku akan fokus pada makanan dan tidak bisa memandangimu. Hajin tersedak. Junso segera menyodorkan air minum dan menepuk bawah Hajin. Perlahan dengan senyum tersenyum bibirnya. Kyopta. Junso akhirnya mau makan setelah dipaksa Hajin. Junso seperti biasa hanya mau makan ketika disuapi oleh Hajin. Setelah selesai, Hajin sibuk membereskan piring dan alat makan yang kotor. Ia lalu segera mencuci piring-piring itu. Biar aku bantu, tawar Junso. Wastafelnya terlalu kecil untuk mencuci berdua, akan kulakukan sendiri. Begitu ya, bagaimana jika begini? Junso berdiri di belakang Hajin dan mengulurkan tangannya di antara tangan dan badan Hajin. Back hug, jadi tidak sempit kan? Hajin terkekeh dan menjentikan tangannya yang basah ke wajah Junso. Junso tak bergeming dan mempertahankan posisinya. Skip. Akhir pekan, Junso dan Hajin tidak bekerja. Junso memutuskan menghabiskan waktu bersama Hajin seharian. Kencan. Junso mengangguk. Elah, jika dipikir-pikir kita tidak pernah kencan seperti pasangan pada umumnya. Iya kan? Hajin berpikir sejenak. Benar juga, karena kesibukan Junso di Gold dan GP, mereka tidak pernah berkencan. Mereka hanya bertemu di sela-sela kesibukan Junso hanya untuk sekedar makan malam atau mengobrol. Junso jelas fokus pada balas dendamnya dan Hajin tidak ingin terlibat jauh. Junso minta persetujuan. Baiklah, jawab Hajin akhirnya. Junso tersenyum puas seperti anak kecil yang mendapat mainan kesayangannya. Aku perlu kembali ke rumah untuk memakai baju yang pantas. Aku jemput 2 jam lagi ya. Oke. Skip. Junso memakai baju santai namun tetap berkelas. Ia biarkan rambutnya turun menutupi sebagian dahinya. Biasa terlihat berkarisma sebagai pemilik perusahaan investasi yang besar, kali ini Junso terlihat seperti mahasiswa kaya yang sedang berkencan. Hajin sempat kaget melihat penampilan tidak biasa Junso. Junso menonton Hajin untuk masuk ke mobil. Ia gunakan tangannya untuk memegang kepala Hajin ketika masuki mobil. Ia menjaga agar kekasihnya itu tidak terantuk dengan pintu mobil. Setelah memasang seat belt Hajin dan memastikan Hajin telah duduk nyaman, barulah Junso bergerak ke tempat duduknya. Kan kemana kita? Aku ingin menonton, berjalan sambil bergandengan tangan, makan siang, main di taman permainan, makan es krim, bermain game, apalagi ya? Junso bertanya balik. Kamu yakin bisa melakukan dalam sehari? Baiklah, kita lakukan semua hal yang menyenangkan, tapi sebelum itu aku mau mengajak ke sebuah tempat. Junso mengemudikan mobilnya. Tangan kanannya tak lepas menggenggam tangan Hajin, seakan takut Hajin akan menghilang dari sisinya. Tempat yang familiar, Hajin mengikuti langkah Junso di antara banyak foto dan rak-rak kaca yang menyimpan abu orang yang meninggal. Junso terdiam di sebuah rak kaca dengan foto seorang wanita yang sangat cantik. Hati Hajin berdesir melihat foto itu. Lady Oh, ujar hati kecilnya. Oma, aku menemukannya. Pernahkah kamu selalu berkata untuk mencari wanita saat aku sibuk bekerja? Maafkan aku tidak bisa memperkenalkanmu sebelumnya. Dia Hajin, dia adalah wanita dalam semua mimpi-mimpiku. Aku berjanji akan selalu di sampingnya dan tidak akan pernah menyakitinya. Tidak akan pernah ada wanita lain di hatiku. Aku berjanji. Oma, apakah kamu bersama Dad sekarang? Tolong sampaikan juga padanya, aku akan menjaga perusahaan yang telah dibangunnya dengan baik. Tolong perhatikan kami.
Hajin ikut membungkuk ketika Junso melakukannya. Diam-diam Hajin menangis. Akan sangat baik jika bisa bertemu ibu Junso jika dia belum meninggal. Hajin sangat merindukan sosok itu. Lady O. Skip. Bukanlah kita akan ke taman hiburan. Kenapa memarkirkan mobil di sini? Ini tidak jauh. Ayo makan siang, setelah itu kita berjalan kaki sana, oke? Baiklah. Ya, kalau berjalan setelah turun dari mobil, Hajin berjalan terburu-buru dan ia berhenti saat melihat etalase toko yang menarik hatinya. Tidak ketinggalan beberapa penjual aksesoris di jalan ikut menarik perhatiannya. Hajin, ayo berjalan perlahan. Ayo kita menikmati jalannya. Junso, ayo kita berjalan cepat. Aku ingin pergi ke beberapa tempat. Junso hanya menurut dan ikuti langkah Hajin yang cepat. Kali ini bukan Hajin yang berhenti, tapi Junso. Matanya memperhatikan etalase sederhana dari penjual aksesoris jalanan. Silakan dilihat-lihat, Tuan. Junso memegang sebuah jepit rambut dengan hiasan kupu-kupu yang indah. Berapa? 5.000 won. Junso mengeluarkan uangnya dan menolak ketika penjual akan memberikan uang kembalian. Hajin baru menyadari Junso sudah jauh tertinggal dari posisinya sekarang. Ia berbalik dan mencari-cari sosok Junso sampai tidak sengaja seorang pria yang sedang berjalan menabraknya. Hajin segera membungkuk mohon maaf. Dia itu menggeleng dan mengatakan tidak apa-apa. Hajin sih? Tanya pria itu sedikit takut. Hajin bangkit dan melihat pria yang menabraknya. Dongguk sih? Hajin ikut bertanya memastikan. Benar itu dirimu, aku ragu karena kita baru bertemu sekali. Tapi ingatanku cukup kuat hingga bisa dengan mudah mengenalimu. Junso tiba di tempat Hajin berdiri dan segera menarik Hajin ke belakang badannya. Oh, halo Pak, sapa Wok pada Junso sambil sedikit menganggukkan badannya. Junso hanya membalas dengan menganggukkan kepalanya. Maafkan sikapku saat rapat terakhir kali, aku sudah mendengar dari ayah semua ceritanya. Aku harap kita bisa lebih dekat nanti, Hyung. Ujar Wok dengan kata terakhir yang sedikit ragu diucapkannya. Kurasa kita hanya berbeda beberapa bulan, tidak usah manggilku Hyung. Wok tersenyum kikuk. Ngomong-ngomong, mengapa Anda menyembunyikan Hajin si di belakang Anda? Apakah aku terlihat begitu jahat dan akan menerkamnya? Junso tersenyum sinis. Kurasa kita tidak terlalu dekat untuk saling menanyakan urusan pribadi. Hajin mengeraskan pegangannya pada Junso dan buat Junso melirik ke arahnya. Hajin menggeleng sebagai tanda mengingatkan sikap Junso. Junso menyadari maksud Hajin. Mari kita bertemu nanti untuk saling mengenal, kata Junso yang disambut wajah tanda tanya Wok atas perubahan sikap pria di depannya tersebut. Tidak lama kemudian, seorang wanita datang dan langsung melingkarkan tangannya pada lengan Wok. Nuna, kau sudah menemukan barang yang kau cari? Wanita tersebut mengaku dan tersenyum. Oh, Hyung, ini Yoja Chingoku. Annyeonghaseyo, saya Pak Sien, ujarnya memperkenalkan diri. Junso memperkenalkan diri disusul dengan Hajin yang agak terlambat memperkenalkan diri karena merasa masih terkejut dengan sosok di hadapannya. Hajin menatap lekat wanita tersebut. Dongguk pamit untuk melanjutkan perjalanannya dengan Sien. Mereka pun bertukar nomor dan berjanji akan bertemu suatu saat nanti. Bagaimana aku bisa bertemu dengan kakakku di zaman ini? Ujar Hajin sampai tak melepaskan pandangannya dari sosok Sien yang berjalan semakin jauh dari tempatnya. Mereka tampak bahagia. Hajin mengangguk mantap. Jangan-jangan kau cemburu ya? Tanya Junso penuh celedik. Ho, kau masih mencurigai perasaanku? Hajin ngambek dan berjalan mendahului Junso. Aku bercanda, jangan marah prinses. Hajin mengerujutkan bibirnya beberapa saat sampai akhirnya berubah senyuman. Ia lalu memegang lengan Junso. Tidak terasa waktu telah beranjak senja. Hajin sudah puas bermain di taman hiburan. Ia mengajak Junso untuk pulang. Oke, ayo kita pulang. Sebentar. Junso melepas bandok kecil yang dipakai Hajin dan menyematkan jepit kupu-kupu yang tadi ia beli di rambut Hajin. Hajin memegang jepit itu dan melihat pantulan bayangan di ponsel yang ia pegang. Wah, yepo. Ayo kita ambil gambar. Junso mengarahkan kamera ponselnya. Hana, tuh, set. Gambar mereka pun tersimpan. Hajin terlihat cantik dengan jepit rambut dan Junso terlihat lucu dengan bandok berbentuk kuping serigala. Skip. Eigu, kakiku sakit setelah kita berjalan seharian. Hajin bersandar pada tembok di tepi jalan. Junso menghampiri Hajin, berbalik dan bersimpuh dengan satu lututnya, membelakangi Hajin. Ayo naik, aku akan menggendongmu. Bersambung. Oh iya, Mimin kelewatan ya, harusnya tadi di awal slide itu dilihatin bahwa toko baru ya yang jadi pacarnya Dongguk ya, atau Wanguk. Jadi ini tidak berubah, jadi Mimin memasukkan kembali istrinya yang dulu atau kakak sepupunya Hesu ya di zaman Goryu. Jadi di zaman ini mereka bertemu lagi dan saling jatuh cinta, dan untuk kali ini Wanguk tuh setia sama Sien. Maksudnya nggak tertarik sama Hajin. Jadi Wanguk di sini atau Dongguk di sini dia berpacaran dengan Sien ya. Ya gitu deh. Ya terakhir chapternya, ya Allah nggak kerasa ya sampai bertemu pokoknya pekan depan untuk yang terakhir. Yang di sini agak creepy bukan creepy apa ya? Pokoknya mah agak pokoknya agak so sweet gimana gitu ya. Ya mohon maaf kalau terlalu berlebihan ya. Cringe.
Terima kasih sudah menyimak, sampai bertemu di postingan terakhir pekan depan di FF yang ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.